Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Haikal tentunya di Speak Up Podcast TV 9 Lombok. Nah, hari ini sudah tidak lama lagi nih bakalan terselenggara event internasional yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia bahkan mungkin dunia, yaitu MotoGP Seri Indonesia atau yang akan dilaksanakan di sirkuit Mandalika. Nah, tinggal menghitung hari kira-kira apa saja sih yang harus dipersiapkan. Dan tentunya mungkin banyak pertanyaan dari teman-teman di rumah. Kalau saya ke Lombok, saya mau ke sirkuit nanti bagaimana, pakai apa, atau mungkin saya lewat jalurnya bagaimana, rame nggak dan segala macam. Nah, hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu spesial, yaitu Bapak Kombes Pol Joni Widodo selaku Direktur Lalu Lintas Polda NTB. Selamat malam, Pak Malam. Joni. Saya panggil Pak Joni atau Pak Widodo ini? Biasa orang manggil Joni. Pak Joni, siap Pak Joni. Pak Joni apa kabar? Sehat? Baik, sehat sekali. Alhamdulillah. Yang paling penting itu sekarang Pak ya. Iya. Yang penting sehat. Nah, Pak Joni gimana? Ya. Udah deg-degan banget kan nih? Saya rasa kita kalau persiapan matang, Heeh. segala sesuatunya kalau direncanakan baik, insya Allah akan berjalan dengan lancar. Amin. Tapi persiapan sudah keren dong ya, Mas ya? Sudah. Semua segi personil, segi perlengkapan kita sudah siap, kita sudah survei. Terus kita sudah melakukan pelatihan yang paling penting. Nah, Kemarin sudah kita latihkan anggota selama 4 hari tentang fungsi tugas pokok lalu lintas. Gitu. wah, nah, tapi sebelum kita bahas ke MotoGP nih, Pak, saya pengen tahu nih, Bapak sebagai Direktur Lalu Lintas di Ya. Polda NTB, dengar-dengar nih kayak baru 7 bulan katanya di Ya, Polda baru 7 NTB. bulan, terhitung bulan akhir Juni ya. Berarti datang ke sini langsung kerja keras dong, Pak? Ya, kita begitu datang USBK. diberikan gambaran akan menyiapkan proses pengamanan Kamsel Tipcar Lantas di BSBK, ya kita sudah mulai on fire. Kita sudah mulai Oh, Pak, ya. gas kita. Siap. Ya, untuk melakukan Lanjut. survei, persiapan personil, persiapan kendaraan, begitu. Sekarang lanjut lagi MotoGP. MotoGP, Nah, siap. sebelum itu kita bahas, Pak. Sebenarnya di Direktorat Lalu Lintas ini sebenarnya apa aja sih Pak fungsinya, Pak? Jadi untuk kegiatan MotoGP itu tidak jauh beda yang kegiatan BSBK. Di bidang lalu lintas kita menyiapkan beberapa konsep. Ada 4 konsep yang saya siapkan. Tugas-tugas lalu lintas nanti di kegiatan MotoGP. Yang pertama adalah penjagaan dan pengaturan lalu lintas. Ini sangat vital di beberapa titik, mulai dari titik pertigaan, perempatan, penyekatan-penyekatan yang nanti dimungkinkan akan dilewati oleh penonton ataupun masyarakat. Yang kedua adalah kita menyiapkan petugas untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan sebenarnya saya sudah punya rencana dengan PT Jasa Raja untuk memberikan arahan kepada seluruh rumah sakit supaya nanti pada saat event MotoGP di tanggal 18, 19, 20 semua tempat-tempat pelayanan kesehatan siap personil, siap petugas medisnya, siap peralatan medisnya, Siap manakala terjadi urgen kecelakaan lalu lintas kepada siapapun. Nah, terus yang ketiga kita menyiapkan personil untuk pengawalan. Untuk Pengawalan ini juga sangat penting kepada baik itu tamu VVIP maupun VIP. Iya. Ya. Terus pengawalan yang keempat adalah kita bentuk 3 tim. Tim urai kemacetan. Oh, Ya. ya ada timnya sendiri, Ada Pak tim ya? sendiri. Jadi Ah. itu ada 3 tim. Satu tim kita nggak banyak, 7-8 orang. Dia berkendara roda 2. Karena roda 2 lebih mudah aksesnya Iya. dibandingkan untuk roda 4. Kalau roda 4 khusus pengawalan. Lebih cepat lah kemana-mana. Lebih ya. cepat, dia aksesnya lebih banyak. Jadi 3 tim itu nanti kita bagi. Zona A, zona B, zona C. Zona A nanti dari bandara sampai Bundaran Songgong. Zona B, Bundaran Songgong sampai Bundaran Mong. Nah, zona C, Bundaran Mong, Pasar Sengkol, Kerambitan, sampai dengan bandara. Oh. Jadi oke, mereka oke. mobile. Di situ terjadi kemacetan, dia harus datang untuk mengurai. Berarti bolak-balik. Ya, mulai. Makanya ada zona A, zona B, zona C. Jadi zona A bertanggung jawab pada zona A, zona B, zona B, zona C, zona C. Ada kemacetan, langsung laksanakan diskresi kepolisian. Mana yang diberikan prioritas untuk
diberikan kelancaran supaya tugas lalu lintas adalah Kamseltipcar Lantas. Nah, apa itu, Pak? Keamanan, keselamatan, kelancaran lalu lintas. Oke, ibaratnya ini raja jalanannya nih. Ya, intinya kita menginginkan masyarakat terlayani dengan baik. Oke. Apalagi Diberikan semua pasti tamu, penonton, VIP, VVIP, Ya, pasti mereka pakai jalan raya, Pak. semuanya menggunakan akses jalan Iya, raya. mau mereka pakai pesawat dari Jakarta, Tetap harus menggunakan jalan dari raya. landing di sini, Pesawat, Habis pelabuhan, itu ya udah. semuanya menggunakan akses jalan, Jalan raya. Dan raya. kita sudah siapkan plotting personil, baik itu jalur utama maupun jalur alternatif. Sudah semua tergelar nanti. Nah, kalau kita lihat kemarin USBK sudah berlangsung, Pak. Gimana sih Pak kemarin USBK, Pak? Sebelum kita bahas ke MotoGP, Memang USBK pada saat pasca menjelang acara. WSBK, ya bukan hanya kami ya, mungkin semua pun juga itu hal yang pertama. Hal Betul, pertama, betul. kita belum ada pengalaman untuk menangani suatu event internasional di bidang race. Ya kita masih berandai-andai. Tapi sempat kami melaksanakan studi banding pada saat 2 bulan sebelum dilaksanakan WSBK, kami studi banding ke Italia. Nggih, ke Kurang lebih 9 hari Misano ya, Pak? ke Misano, ke Remini. Saya bersama beberapa pejabat melihat bagaimana konsep pengamanan, bagaimana konsep rekayasa lalu lintas, sehingga Italia ini setiap event MotoGP selalu sukses. Dan Italia menyelenggarakan kegiatan event MotoGP bukan hanya sekali 2 kali, tapi sudah puluhan tahun. Sehingga Bahkan kita pembalap. belajar kepada negara lain supaya mana yang bisa diterapkan di Indonesia, di Mandalika itu kita terapkan. Bagaimana rekayasa lalu lintas, begini mengatur alur penonton, keberangkatan. Karena pada intinya di saat kedatangan penonton itu berbeda-beda waktunya. Ada yang pagi, ada yang menjelang siang, ada yang siang. Tapi kalau di saat bubaran penonton itu sudah pasti bersama-sama. Bersama-sama. nggih, Bersama-sama. nggih. Ya kan, kalau keberangkatan mungkin kita bisa mengatur lah lebih mudah. Tapi begitu itu selesai bubaran, Barangan. langsung semuanya. Nah itu gimana untuk mengatur penonton supaya semua bisa diberikan akses lancar. Tapi alhamdulillah dari pengalaman itu di saat WSBK semuanya hari pertama, hari kedua pada saat menjelang pasca pun semua lancar. Nggak ada masalah, Pak ya? Tidak ada kemacetan, tidak ada kepadatan, terus yang paling penting tidak ada kecelakaan lalu lintas. Oh, alhamdulillah. Zero kecelakaan lalu lintas. Zero Itu accident. hasil kerjasama semua rekan-rekan petugas pengamanan. Luar biasa. Berarti ya setidaknya kita sudah training lah ya di USBK. Makanya WSBK, dari pengalaman WSBK memang di kegiatan pengalaman WSBK ada beberapa kekurangan yang harus kita perbaiki untuk kegiatan MotoGP. Mulai dari pengelolaan parkir, sarana prasarana dan sebagainya. Itu sebenarnya kalau ramenya nih Pak, ramenya orang-orang ini kan itu akan ada 3 hari kegiatan ya. Iya. Karena 3 hari kegiatan sampai puncaknya di tanggal 20. 20. 18, 19, 20. Iya. Nah, pengalaman di WSBK sendiri itu sebenarnya hari crowdednya itu di mana Pak? Puncak-puncak keramaiannya dan arus balik. Ada hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Tiket pun juga ada beberapa kelompok. Oke. Ada tiket harian maupun tiket terusan. Artinya tiket terusan itu dia bisa nonton hari pertama, kedua, dan ketiga. Nah, biasanya kalau pengalaman di WSBK, puncaknya penonton akan melihat di hari ketiga. Karena mereka mengetahui di hari pertama itu belum ada pertandingan. Oke. Biasanya pembalap mencoba Practice lah, free practice. mencoba track, menghitung lintasan, menghitung tikungan, begitu. Di hari kedua itu sudah mulai. Kalau melihat persentase kegiatan WSBK, penonton di hari pertama 50%. 50%. 50%. Hari kedua sudah mendekati 75-80%. Lah hari ketiga itu 100%. Karena di hari ketiga inilah race yang sebenarnya. Dan Hari di hari kedua ketiga- hari kedua kualifikasi. Kualifikasi. Untuk mencari nomor urut untuk pertandingan di startnya. hari ketiga. Nah, hari ketiga ini pasti ramai dan dimungkinkan. Ya, tapi kita tidak underestimate, kita harus overestimate. Hari pertama, hari kedua, ketiga pengaman harus benar-benar all out. sama lah ya Pak. Sama, ya? sama. Iya. Nah, berarti yang kita antisipasi yang seperti Bapak bilang tadi ya, arus pulangnya nih, Iya. bubarannya. Iya. Itu yang banyak. Nah, tentunya nih personil kan tidak akan memadai Pak kalau hanya pakai Polda NTB doang nih. Iya.
Nah, kalau boleh tahu dari WSBK kemarin atau mungkin sekarang untuk MotoGP sudah ada rencana dari Ya, Kapolri sendiri juga ya. mungkin itu bantuannya dari mana aja, Pak? Eh, kita mencoba dari Polda komunikasi dengan satuan atas yaitu Mabes Polri. Berdasarkan pengalaman di WSBK, sama di WSBK kita juga dapat backup personil dari Mabes seluruh fungsi, baik di fungsi Sabara, fungsi Brimob, fungsi lalu lintas, teknologi informasi, kehumasan, intel, kita semua fungsi dapat Semua backup, apa? semua betul. Seperti saya sendiri di fungsi lalu lintas. Di WSBK kami mendapat backup 117 personil pengawalan beserta kendaraannya. Iya. Itu dari Polda Bali, Polda Jawa Timur, dan Polda Jawa Tengah. Nah, kemarin dari Biro Operasi Polda NTB komunikasi tetap nanti pada saat MotoGP di bulan Maret kita akan di backup oleh Mabes Polri. Untuk pramusim, untuk kegiatan pramusim pengamanan ditangani oleh Polda NTB sendiri. Oh, kalau Karena memang pramusimnya Polda pramusim NTB aja. konsepnya kan tanpa penonton. Dan di pramusim itulah kita buat sebagai latihan menjelang nanti pada saat MotoGP supaya personil tahu plottingan-plottingan sehingga nanti tidak membingungkan pada saat kegiatan MotoGP. Jadi pas MotoGP nggak kagok lagi lah Nggak ya. kagok lagi. Udah Baik tahu lah pengawal semua fungsinya. sudah. Kemarin sudah kita latihkan fungsi lalu lintas, bagaimana cara mengatur lalu lintas yang benar, bagaimana cara diskresi kepolisian apabila terjadi kepadatan, krodit, mana yang harus diprioritaskan. Terus kalau misalnya terjadi kecelakaan lalu lintas, hal-hal apa yang harus dilakukan. ditangani di TKP, apakah mendahulukan penanganan korban atau itu kita gladikan. Mencari saksi, mengamankan pelaku, menangani korban dengan cepat supaya korban. Nah, ini unik nih. Tadi ini kita ngobrol di belakang aja nih sama Pak Joni. Ada hal unik, hal lucu bahkan ketika mendatangkan personil dari luar. Nah, untuk melakukan pengawalan. Lah, pengawalan berarti dia akan mengawal rombongan-rombongan terutama VIP maupun VVIP. Lah dia kagak tahu jalan, Pak. Nggak nyasar itu nanti. Nah, tapi sebelum Bapak jawab nih, kita iklan dulu. Kita rehat sejenak. Jadi, tetap jangan kemana-mana ya. Pasti ya, kepikiran, iya juga ya kalau pendatang gimana tahu jalan Lombok. Nah, gimana caranya nanti. Pak Joniak bakal cerita. Tetap di Speak Up TV 9 Lombok. Baik, terima kasih pemirsa TV 9 dimanapun Anda berada. Masih bersama kami di Speak Up TV 9 Lombok. Nah, Pak Joni kita lanjut lagi Pak Joni. Mengenai MotoGP yang tinggal beberapa, ya kalau hari 49 hari, minus Kalau Hamin 49 hari. ngitungnya tanggal 18, sekarang udah 49 ya. 49 hari Kalau lagi. ngitungnya di hari ketiga, tanggal 20 pasti lebih. Nah, itu kan bakalan banyak banget penonton. Ya. Ratusan ribu tiket yang Ya. dipersiapkan. Ya. Kalau titik-titik rame yang menjadi prioritas dari Dirlantas ini besok daerah mana aja Pak? Jadi untuk rekayasa lalu lintas kita siapkan dua konsep. Konsep pertama adalah di luar kawasan. Di luar kawasan berarti di 5 koridor pintu masuk. Mulai dari Bandara Bisam, Pelabuhan Bangsal, Pelabuhan Lembar, Pelabuhan Gilimas, dan Pelabuhan Kayangan. Apalagi kami mengikuti rapat beberapa kali dengan panitia pusat, mungkin berkaitan dengan jumlah hunian penginapan yang mungkin belum bisa mengakomodir jumlah penonton yang akan menonton di event MotoGP. Sehingga pemerintah pusat, orangnya panitia pusat akan menyiapkan beberapa sarana, yaitu penginapan terapung di kapal. Itu nanti akan diletakkan di Pelabuhan Gilimas. Dan kemarin kami sudah laksanakan survei dan kami sudah koordinasi dengan ASDP, Sahbandar, dan pengelola pelabuhan. Berdasarkan infonya, panitia pusat akan disiapkan sementara. Mungkin itu akan fluktuatif ya, akan berubah, bisa bertambah. 3 kapal. 3 kapal hotel 3 kapal. Itu yang akan disiapkan di Gilimas. Pertama adalah kapal KM Kelut, KM Simpung, dan nanti proses itu kapal dari Malaysia.
yaitu Gemini Cross. Masing-masing kapal untuk KM Kelut dan KM Sinabung itu kapasitas 2.000 orang. Oke. Sedang untuk kapal Cross itu 3.000. Dan ini masih bisa bertambah. Nah, dari situ itu harus kita siapkan konsep rekayasa lalu lintas. Bagaimana mengakomodir penonton yang menginap di penginapan terapung bisa diberikan sarana prasarana kendaraan menuju ke Mandalika. Lah iya. Nah, itu kan mereka sudah membeli tiket ya. Sudah membeli tiket, dia sudah tahu yang diberikan informasi ITDC grandstand. Grandstand adalah tempat duduk. Nanti di Mandalika sendiri itu ada 3 gate. Gate 1, gate 2, gate 3. Untuk parkir kita siapin 2 lokasi, parkir barat dan parkir timur. Nah, dari tiket itulah diharapkan penonton sudah mengetahui. Saya akan menuju ke timur ataupun ke barat. Nah, ya, jadi biar nggak cross ya Pak ya. Cross. Jadi saya tahu saya penonton, saya sudah mulai tiket, saya harus tahu saya harus menuju ke timur atau barat. Saya sampaikan kepada instansi terkait moda transportasi yang disiapkan oleh instansi terkait. Misalnya nanti akan disiapkan 97 bus medium dengan kapasitas 1 bus 30 orang. Itu nanti di Pelabuhan Gilimas sudah ada stiker PB PT, artinya PB parkir barat, PT parkir timur. Oke, jadi dia tinggal pilih bisnya naik mana. Tinggal pilih. Jadi jangan sampai nanti salah naik. Tidak diharapkan penonton salah naik kendaraan. Seperti pada saat WSBK, ya banyak komplainan akhirnya. Ya, dia parkir barat, keliru naik ke parkir timur, sehingga menyulitkan pada saat nanti yang bersangkutan untuk menuju ke gate, apalagi ke grandstand yang sudah disiapkan. Nah, dengan mengetahui yang bersangkutan tiket gate barat atau gate timur, tinggal naik kendaraan di kendaraan yang disiapkan. Ada 2 jenis moda transportasi yang disiapkan oleh dinas terkait. Pertama, moda transportasi yang tidak berbayar. Oh, shuttle busnya free shuttle nih. Bus free. Ada satu lagi moda transportasi yang berbayar. Itu namanya ASK, angkutan sewa khusus yang memenuhi persyaratan. Contohnya, kami di bidang lalu lintas akan melihat kemampuan driver. Driver harus mempunyai kompetensi driver. Ya, dia punya SIM, terus dia cakap mengemudikan kendaraan. Kalau perlu nanti kita latihkan untuk road safety-nya. Terus yang kedua, Dinas Perhubungan akan mengecek kondisi kendaraan, kelayakan kendaraan. Contoh mulai dari ban, mesin, rem dan sebagainya. Yang ketiga, diharapkan si pengemudi ini memberikan jaminan keselamatan. Ya, manakala kita tidak mengharapkan, tapi sesuatu terjadi kepada pengemudi atau penumpang sudah dijaminkan kesehatannya di satu asuransi. Itu yang kita harapkan di moda transportasi yang berbayar ASK. Dan mendorong dinas terkait untuk membuat regulasi suatu aturan lah, supaya ada batas-batas maksimal tarif kepada masyarakat yang akan menggunakan moda transportasi. Tidak mencari kesempatan lah ya. Ya, batas maksimalnya. Dari titik ini ke sini sekian. Ya, yang sudah ada harga pasti lah. Yang wajar. Jadi tidak ada oknum-oknum tertentu yang memainkan tarif yang nanti akan merugikan masyarakat. Betul. Dan juga image-nya jadi jelek, Pak. Ya. Terus setelah masyarakat mengetahui, baik itu di Bangsal, di Gilimas, di bandara, dia mengetahui dia harus menggunakan moda transportasi PB maupun PT, baru bisa melakukan perjalanan menuju ke lokasi. Nah, di lokasi itu nanti ada titik penyekatan. Kami siapkan penyekatan di beberapa titik yang dilakukan oleh rekan-rekan Kasatlantas jajaran, mulai dari Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah. Artinya apa? Menyaring. Kita berharap di tanggal 18, 19, 20 itu yang masuk ke kawasan Mandalika mungkin masyarakat yang memiliki tiket untuk menonton, ya, karena supaya tidak terjadi kepadatan ataupun penumpukan di area kawasan DC. Nah, nanti baru kita arahkan. Yang parkir barat kita arahkan menuju jalur Sengkol, yang parkir timur kita arahkan menuju ke Bypass. Hanya persentasenya kami sudah survei dan kami sudah rapat dengan pihak panitia ITDC. Persentasenya parkir barat dan parkir timur 80-20.
Artinya 80% nanti lebih banyak ke parkir timur, 20% ke parkir barat. Jadi Karena memang 80% ya, ini yang jalur bypass Pak ya? jalur bypass. Karena di sana ada 8 titik kantong parkir. Hmm. R4 sendiri, R2 sendiri. Di parkir timur itu bisa menampung 5.000 R4 mobil. 5.000 apa di 5.000 R4 timur? Di timur itu, mulai parkir 1 sampai ke 7, yang ke 8 itu sepeda motor bisa 1.000. Oh. Sedangkan di parkir barat itu persentasenya 20%. Nah, 20% itu bisa menampung kurang lebih 1.000 sampai 1.500 kendaraan. Di parkir barat nanti jumlah penonton hanya 13.000. 13.000. Sisanya semua di parkir timur. Makanya kemarin saya sampaikan kepada panitia, saya menginginkan membagi gate untuk penonton. Sehingga kita sudah sepakat dengan pihak panitia, khusus gate 3 akan menggunakan akses parkir barat. Gate 1, gate 2 akan menggunakan akses di parkir timur. Jadi sedangkan untuk VIP bisa melewati jalur utama, nanti sudah disiapkan untuk parkir VIP-nya di pintu utama itu. Dengan kapasitas kurang lebih 1.200 kapasitas kendaraan. Ya. Berarti udah sebenarnya kantong-kantong parkirnya udah siap Pak ya? Tapi Bisa memadai nggak sih Pak kalau prediksi Bapak ini? Kalau kemarin di kegiatan VSBK itu memang ada beberapa koreksi yang harus kita perbaiki untuk MotoGP, mulai dari penerangan, mulai dari lokasi parkir yang belum padat tanahnya, sehingga begitu hujan masih becek. Lumpur. Nah, sebegitulah. Tapi kami lihat kemarin sudah jauh, sehingga di MotoGP ini saya yakin lebih siap untuk lokasi parkir, petugasnya dan sebagainya. Penerangan juga sudah mantap bagus. lah ya. Kalau kemarin di WSBK mungkin kami lihat penerangan masih kurang, sehingga pada saat bubar malam hari khususnya mungkin mengganggu masyarakat pada saat kembali. Untuk rekayasa lalu lintas tentunya saya sudah siapkan di jalur pada saat kedatangan penonton itu berbeda dengan masyarakat kembalinya. Kalau kedatangan kita masih bisa ngatur, artinya penonton itu berdatangan tidak bersamaan waktunya. Ada yang mungkin pagi, ada yang mungkin menjelang siang, ada yang mungkin siang. Nah, tapi kalau di saat kembalinya itu sudah pasti bersama-sama. Pasti bersama-sama, sehingga perlulah disiapkan konsep rekayasa lalu lintas. Misalnya parkir barat. Parkir barat kita nanti pada saat kembalinya tidak boleh menggunakan akses di timur. Gate 1 penonton bubar langsung menuju ke parkir barat. Nanti kembali juga akan melewati parkir juga, Sengkol juga, jalur lama ya. Desa Sade. Nanti tembusnya ke di bundaran bandara itu. Sedangkan VIP yang sudah siapkan di kantong parkir utama, di pintu utama, nanti kita buang ke bypass. Begitu juga dengan parkir timur. Parkir timur juga. Nah, di saat WSBK itu saya sudah menyiapkan sistem one way, satu jalur. Artinya di bypass ada 2 jalur menuju Pak Songgong dan dari Songgong ke Bundaran. Nah, itu sudah saya siapkan one way. Artinya 2 jalur akan kita gunakan untuk kembalinya. Nah, begitu hari ketiga saya lihat ini nampaknya belum perlu sekali untuk dilaksanakan one way. Tapi kalau sudah saya siapkan, sudah saya sosialisasikan. Ya alhamdulillah konsep one way belum dilaksanakan. Kami lihat jumlah penonton dan jumlah kendaraan sehingga masih bisa menggunakan 2 jalur. Jadi kalau mungkin di MotoGP besok bisa jadi. Tapi sudah saya siapkan. Terpakai Pak ya, karena ini aja kalau udah ramai banget nih. Penonton 100.000 dengan jumlah kendaraan yang cukup banyak, kemungkinan akan dipakai. Nah untuk itu kami sampaikan kepada masyarakat di saat kembali penonton, kalau nanti jumlah penontonnya banyak, kendaraan juga banyak, kami akan menggunakan 2 akses jalan. Dari Bundaran Songgong menuju bandara, 2 jalur akan kami gunakan. Sehingga beberapa underpass itu nanti akan dijaga oleh petugas. Sehingga tidak ada masyarakat mungkin dari beberapa desa langsung naik, nanti akan berlawan arah. Iya. Berarti harus ada petugas yang menjaga di sana. Sudah pasti petugas. Dalam setiap underpass ada petugas. Tentunya kan ini
butuh persiapan yang banyak, Pak. Iya. Nah, kemarin kalau sebelum WSBK kami pun dari TV9 sempat diundang oleh Kapolda untuk kita menyaksikan kayak simulasi yang di Bandara Lama Pak Rembiga. Iya. Nah, untuk MotoGP ini ada juga pelatihan simulasi dan sebagainya, Ini terutama sedang di latihan Dirlantas. simulasi di perairan. Oh. Di perairan. Bagaimana dari teman-teman Dirpol Air, Angkatan Laut, apalagi ada gangguan, sabotase dan sebagainya, ini sedang dilaksanakan pelatihan simulasi. Kalau untuk Dirlantasnya sendiri ada juga, Pak? Kalau saya kemarin sudah melaksanakan pelatihan tersendiri khusus di bidang lalu lintas. Khusus di bidang lalu lintas, karena jangan sampai nanti kita membuat suatu rekayasa lalu lintas justru menimbulkan kemacetan. Nah, itu kan tidak benar ya, tidak bagus. Makanya kita harus melihat kondisi real di lapangan, mana yang harus diprioritaskan untuk memperlancar situasi arus lalu lintas. Nah, ini yang jangan sampai rekayasa lalu lintas apalagi menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Nah, fatal ya, Pak. Fatal itu. Nah, ini yang tadi jadi pertanyaan teman-teman nih. Nah, orang luar dipanggil ke Lombok, polisi dari Dirlantas luar dipanggil ke Lombok untuk mendampingi atau melakukan pengawalan. Dan nggak tahu jalan, Pak. Nggak nyasar nanti, Pak, dia. Ya, memang itu katanya Bapak ada cerita unik juga nih mengenai ini. Satu problema ya, salah satu problema. Siapapun diberikan tugas di suatu daerah, hal yang baru, lingkungan baru, itu pasti juga butuh adaptasi, butuh orientasi. Tapi pengalaman WSBK kemarin, saya sampaikan kepada pimpinan, nanti menjelang kegiatan WSBK, saya berharap petugas yang akan diberikan khususnya di bidang lalu lintas, karena kita banyak menggunakan akses jalan. Ya, 3 hari sebelum event dimulai, diharapkan teman-teman sudah ada di sini. Contoh kemarin dari wilayah Polda Bali, Polda Jawa Timur, Jawa Tengah, H-3 sebelum PSBK sudah datang, kami kumpulkan, kami konsultasi, terutama petugas-petugas yang akan melaksanakan pengawalan. Saya sampaikan kepada teman-teman, saya berikan waktu, kesempatan, rekan-rekan dari Polda Jatim, Polda Bali, dan Polda Jawa Tengah 2 hari untuk menghafalkan jalan. Dengan apa? Ya, kita kan sudah teknologi nih, ada GPS, ada Google Map, silakan dia palin dari bandara menuju ke hotel, dari hotel ke sirkuit, atau dari bandara menuju sirkuit, akses jalur utama, akses jalur alternatif, tempat-tempat wisata yang dimungkinkan akan dikunjungi oleh objek yang rekan-rekan kawal nanti. Tahu, jangan sampai nanti justru pengawalan nggak tahu jalan. Nah itu, nah makanya kita kasih kesempatan nanti di kegiatan MotoGP itu polanya sama nanti, polanya sama. Mereka akan datang, bahkan kemarin yang anggota yang datang di saat WSBK sudah riset, dan nanti saya ikut lagi dalam MotoGP dan saya datang. Kenapa? Saya betah di Lombok. Di Lombok. Iya. Saya betah di Lombok. Nah, berarti dia udah hafal jalan juga, Pak. Iya. Saya datang lagi dan silakan. Nanti kesatuan rekan-rekan yang akan mengatur. Dengan senang hati saya menerima. Kita mah menerima bantuan ya, alhamdulillah sekali, Pak ya. Iya, yang penting mereka bisa melaksanakan tugas sesuai dengan. Iya. Memang kalau dilihat tidak semua orang mempunyai kesempatan untuk melihat kegiatan event MotoGP ini. Iya dong. Kita untuk melihat MotoGP butuh berapa biaya, kita harus keluar negeri. Iya. Di sini ada MotoGP. Di sini ada, terus apalagi dengan bertugas ya meskipun tidak langsung, minimal punya kebanggaan. Iya. Kita bangga bisa mengamankan event besar, event internasional ya. Yang menjadi sorotan dunia internasional. Apalagi pertama kali loh, Pak. Maksudnya setelah tahun 98 ya kalau nggak salah, waktu itu di sirkuit Sentul. Sentul, ya. Dan kali ini di sirkuit yang baru, yang keren banget, Mandalika International Circuit. Iya. Pertama kali lagi Indonesia melaksanakan MotoGP. Siapa yang nggak mau, Pak? Bangga sekali. Kita punya banggaan tersendiri untuk mengamankan kegiatan MotoGP ini. Butuh berapa biaya kita ke Malaysia? Ke Malaysia, yang paling dekat lah Malaysia, Pak, ke Sepang. Saya ke Sepang, apalagi yang di Qatar itu, yang MotoGP di Qatar seri pertama. Iya, butuh berapa biaya kita ke sana? Ini cuma nyebrang Lombok doang. Terus nanti kemungkinan kemarin sampaikan ada beberapa penonton yang akan menginap di Bali, karena mungkin jumlah hunian belum mencukupi jumlah penonton. Dan itu sudah kita siapkan juga. Apalagi mereka melihat akan di hari ketiga, dia pasti akan berangkat tanggal 19 malam, dia menyeberang nyampe 20 pagi. Dia langsung ke sirkuit.
Itu berarti harus sirkuit selesai, dipersiapkan tuh. sirkuit selesai, beliau akan kembali menyeberang lagi ke Lembar menuju ke Bali. Itu sudah kita siapkan. Luar Jalur, biasa. semua jalur kita siapkan, terutama jalur utama. Kalau jalur alternatif, misalnya yang bersangkutan lewat Sekotong, terus lewat itu kan tetap kita siapkan, tapi kan kemungkinan kecil, jalannya sempit, aksesnya juga terlalu Ya, jauh. alternatif lah, Pak, ya. Alternatif tetap kita siapkan. Jalur utama, jalur alternatif kita siapkan. Ya, ini luar biasa seru banget dan banyak sekali informasi yang penting buat teman-teman, apalagi buat yang bakalan nonton MotoGP. Ya. Nah, tapi sebelum kita lanjut nih, masih banyak banget yang pengen saya tanyakan ke Pak Joni. Tapi sebelumnya kita rehat sejenak. Oke, kembali lagi bersama saya, masih sama Pak Joni, Dirlantas Polda NTB. Ya. Kita dari tadi ngobrol mengenai persiapan khususnya untuk lalu lintas menuju MotoGP. Ya. Atau teman-teman bingung mau ke sirkuit pakainya apa? Tadi udah dijelasin ada 2 akomodasi tuh, free maupun yang berbayar. Nah, jadi bakalan banyak banget informasi yang diberikan oleh Pak Joni. Ya. Nah, kita masih ngobrol lagi nih, jadi tetap ya jangan kemana-mana, tetap di TV9. Pak Joni, lanjut lagi nih Pak Joni. Ya. Nah, ini kan banyak banget klasifikasi penonton. Ya. Dari yang, mohon maaf nih, yang beli tiketnya paling murah, Ya. sampai super VIP. Ya. Nah, atau kalau nggak salah di price list harganya 15 juta tuh. 15 juta. Yang paling bawah 115.000. 115.000 sampai 15 juta. Ya. Terus ada juga masyarakat umum yang nggak punya tiket. Ya. Tapi di jalan raya ini kan pasti akan campur aduk nih Pak. Iya, iya. Dari Dirlantas gimana nih Pak misalnya? Gitu. Oke. Ada tanda-tanda khusus nggak ya? Ya, tadi saya sampaikan bahwa nanti di wilayah jajaran di setiap kabupaten itu ada titik-titik penyekatan. Artinya mulai dari Kayangan di Lombok Timur, nanti bekerja sama dengan perhubungan dari lalu lintas Sabara akan membuat pos penyekatan. Terus di wilayah Lombok Barat juga ada, di Mataram ada. Di Mataram itu kita siapkan di ex Bandara Selaparang. Ya, jadi masyarakat yang tidak menggunakan kendaraan pribadi atau mungkin memarkirkan kendaraan pribadi itu luas. Ya, Ex Bandara itu luas, itu bisa menampung ribuan kendaraan. Oh, dari sana shuttle-nya berarti berangkat. Jadi shuttle itu ada di 5 koridor, satu lagi tambahan di ex Bandara Selaparang. Itu kita siapkan hampir 100 kendaraan. Ya, ada yang minibus, ada yang bus besar, ada yang high is. Ya, luas ya Pak tempatnya parkirnya. Sangat luas sekali. Sehingga masyarakat, oh saya daripada membawa kendaraan sendiri ke nonton, lebih bagus saya mempermudah saya ke Bandara Selaparang saja. Sehingga diparkir, tinggal lihat stikernya. PB, PT, parkir barat, parkir timur. Sesuai dengan tiketnya. Tinggal naik, udah tinggal duduk aja. Nanti akan dilayani oleh para driver, langsung diantar ke parkir. Begitu nyampe parkir, nanti yang bersangkutan harus melaksanakan registrasi tiket. Tiket dengan gelang, warna gelang, terus dia harus antigen yang belum antigen, tapi kalau sudah antigen nanti tinggal menunjukkan surat antigennya, tinggal naik untuk kendaraan shuttle yang disiapin panitia. Jadi ada 2 shuttle. Shuttle dari parkiran shuttle dari 5 titik koridor ke parkiran. Ke parkiran, terus satu lagi dari parkiran menuju ke grandstand ataupun gate-gate-nya nanti. Ke gate-gate-nya. Nah, nanti begitu sudah menunjukkan surat antigen, tinggal naik langsung diantar ke gate. Gate 1, gate 2, gate 3. Yang tadi saya katakan gate 3 khusus parkir barat, gate 1 2 di parkir timur. Ya, nanti tinggal saya di gate 1. Saya gelang warna merah. Kan tinggal naik nanti saya. Berarti ada jam-jam keberangkatan dan baliknya Pak ya? Yang jelas kendaraan hitungannya dari dinas terkait cukuplah untuk mengakomodir jumlah penonton. Tapi kita harus evaluasi terus ini. Makanya saya dengan teman-teman instansi terkait dengan panitia sering untuk diskusi untuk mencari pola-pola dan saling memberikan masukan begitu. Nah, di saat nanti
penyekatan, saya kembali ke penyekatan tadi ya. Nggih. Bagaimana untuk memilahkan antara penonton dan penonton? Nah, itu yang penting. Ya kita berharap masyarakat yang tidak ada akses penonton untuk sementara Himbauan ya. ya himbauan untuk tidak ke area Mandalika. Apa harapannya? Supaya memberikan kesempatan bagi penonton supaya lalu lintas tidak terlalu padat lah. Memberikan rasa nyaman lah Rasa kepada nyaman apalagi ini kan penonton. tamu-tamu luar lah Ya. datang ke rumah Mereka kan Pak. butuh nyaman, butuh lancar, butuh selamat juga, sehingga 3 hari ini kita berharap menghimbau ya. Begitu penyekatan nanti Bapak Ibu mohon maaf mau kemana? Oh saya mau ke Mandalika. Apakah Pak ada tiket untuk menonton MotoGP? Oh ada Bapak, ini tiket saya. Oh silakan Bapak, kami berikan tanda stiker Bapak sebagai penonton. Berarti stiker itu akan diberikan di pos-pos cegatan Pos-pos tadi Pak ya. cegatan, iya. Ibarat filtrasinya di situ lah. Ya, jadi ada filter pertama, filter kedua, filter ketiga. Filter terakhir adalah di bundaran bundaran bandara. Itu filter terakhir. Itu filter terakhir. Untuk memisahkan penonton dan non-penonton. Ya karena kalau udah kesana udah Ya, kawasan khusus dan lah ya. mengatur jalur. Apakah yang bersangkutan masuk ke bypass atau masuk ke jalur single. Senggol lah. Gitu. Untuk kalau masyarakat Pak, Ya. masyarakat sekitar setelah pos terakhir ini gimana? Dok? Nah, nanti kalau ada masyarakat yang pengalaman WSBK, mau kemana? Pak, saya mau pulang. Oh, silakan. Tinggal di mana? Oh, saya di Rambitan. Oh, saya di Senggol. Senggol. Oh, saya di Mertak. Oh, silakan. Punya KTP? Oh, punya. Oh, benar. Oh, ya Bersangkutan. dipersilakan. Dan di saat penyekatan di area sirkuit pun kita bekerja sama dengan pejabat desa itu. Nggih, jadi saling tahu lah. Saya tahu, oh Pak itu warga saya. Oh, silakan diberikan akses. Nggih. Dan nanti kita akan kumpulkan juga teman-teman dari perhotelan khususnya di Mandalika. Di kawasan ITDC itu ada Hotel Pullman, Hotel Raja, Novotel, ada Puri Rinjani dan sebagainya, termasuk homestay. Supaya nanti mereka memberikan tanda khusus kepada tamu hotel. Supaya nanti, oh benar Pak, saya menginap di hotel ini. Oh, saya hotel ini. Tapi tidak ke sirkuit. Oh, kita bikin akses. Nah, Gitu. jadi Yang sebenarnya bukan boleh penonton- aja mereka misalnya saya nginep nih misalnya di salah satu hotel di Kuta. Ya. Tapi saya nggak nonton, saya boleh aja. Tapi yang penting saya bisa Boleh. menunjukkan saya adalah tamu Iya, memang, hotel tersebut. Memang saudara adalah tamu daripada hotel tersebut. Ya. Tapi dia nggak nonton. Ya siapa tahu dia nggak gemar MotoGP gitu kan, Ya, tapi saya pengen betul liburan sekali, aja gitu. betul sekali. Makanya di saat WSBK saya sudah laksanakan itu. Sudah saya laksanakan. Dan terkendali Termasuk lah ya. Petugas-petugas hotel, juru masak, Iya. dan sebagainya, security. Dia harus mempunyai tanda pengenalan ID bahwa ID. yang bersangkutan adalah memang karyawan dari hotel tersebut. Walaupun dia tidak ada akses untuk nonton MotoGP. Artinya kita berikan akses juga. Nggih. Ya kan mereka Karena kesana di- kerja gitu. Karena di bundaran Songgong itu, di bundaran Songgong, yang parkir bundaran yang timur itu, Nggih. itu udah mulai kita sekat itu. Yang boleh masuk pertama hanya shuttle bus. Yang kedua yang boleh masuk adalah Kendaraan berstiker. VIP. Ah. VIP karena di bundaran Songgong yang masuk ke itu sudah masuk jalur utama. Jalur utama akan masuk pintu utama. Ya itu yang saya siapkan parkir untuk VIP. Yang tadi saya sampaikan ada 1.200 kendaraan yang siap. Kecuali parkir dalam yang notabene sudah rananya Dorna. Oh ya, Kita kalau tidak Dorna bisa. ya kita nggak bisa lah ya. Nggak bisa karena memang mempunyai akses tersendiri. Iya. Nah, di luar akses Dorna yang VIP itu bisa digunakan oleh tamu-tamu VIP. Luar biasa sekali. Pemahaman dari VIP sendiri Beda nih ya. beda. Kalau dari panitia selama Pemegang tiket VIP? Tiket VIP. Ah. Silakan dia berikan akses. Itu juga ada stikernya sendiri. Ah, Stiker oke. yang disiapkan oleh panitia ada berapa macam. Oh, ini stiker VIP. Ada premium, ada VIP. Oh, ini stiker untuk tamu-tamu pejabat daerah. Ada stiker sendiri. Oh, ini stiker untuk Dorna. Ini stiker untuk logistik. Ah, Ada oke. sendiri. Nah, makanya saya minta kepada panitia tolong untuk stiker ini untuk keamanannya berbarcode. Iya dong, biar nggak bisa di Berbarcode. kopi-kopi ya. Supaya tidak disalahgunakan oleh orang lain. Betul banget. Ya, barcode nanti lebih gampang untuk Apalagi memasukkan. bikin stiker mah gampang aja Pak ya. Iya. Kalau berbarcode kan otomatis lebih safe lah. Iya. Lebih safe. Dan orang juga lebih takut lah karena pasti akan ada pengecekan nih Iya, kalau pasti ada banyak. barcode. Makanya ada filter pertama, filter kedua. Filter pertama di mana? Filter pertama kalau di bandara berada di Bisam.
Ah, Ada nanti di Bisam. fitur pertama di Bisam. Kalau fitur pertama di pelabuhan. Di situ udah mulai kita arahkan. Oh, Bapak Ibu ke barat silakan kendaraan ini. Oh, Bapak Ibu timur silakan kendaraan ini. Berarti kayak di Lembar pun sebenarnya ada titik kantong parkir Pak yang disiapkan juga. Saya sudah survei. Di Lembar itu sudah siapkan kantong parkir, apalagi di Girimas. Di Girimas itu ada parkir untuk peti kemas. Itu luas. Iya, kalau peti kemas. Itu belum dipakai, tapi lahannya sudah ada, sudah paving block. Ah, Siap itu untuk kendaraan pribadi, untuk shuttle, untuk ASK itu ada siap. udah siap. Parkir peti kemas. Terus selama berarti kalau proyek kayak perbaikan jalan raya atau Iya. mungkin apa, apalagi daerah Kuta banyak sekali pembangunan hotel, Iya. ada pelebaran jalan, itu selama event stop dulu, clear area dulu. Kemarin saya sempat diskusi dengan teman-teman terkait, juga Pak DDC, pengalaman dari WSBK, kegiatan proyek di saat itu masih berjalan. Sehingga mungkin akan memperlambat arus lalu lintas. Dan kemarin sudah disepakati oleh pihak DDC dan teman-teman juga terkait, sebisa mungkin di hari 3 hari itulah ya. 19-20 untuk sementara tidak beroperasi dulu. Oke. Kami juga kemarin mendorong ke perhubungan, coba membuat regulasi aturan untuk pembatasan jam operasional saja. Oh iya. Bukan dilarang, Tapi membatasi jam pembatasi, operasional. biar Supaya nanti ya tidak- nyaman lah Pak ya. Ya, betul sekali. Nggak mengurangi hal-hal yang Mungkin tidak kalau diinginkan. kemarin di WSBK kendaraan-kendaraan bermuatan berat kita berikan akses jam 21.00 sampai jam 7 pagi atau jam 8 pagi. Nanti segitu jam 8 pagi mungkin mereka Clear parkir lagi. dulu lah. Parkir dulu, bukan tidak boleh, parkir dulu. Supaya tidak mengganggu akses penonton untuk melihat Iya. kegiatan race. Dan mengurangi ya resiko di jalan raya Iya, Pak ya. betul sekali. Betul sekali. Karena di saat nanti mereka operasi di jam-jam orang datang untuk nonton, itu tentunya akan memperlambat arus lalu lintas untuk menarik kendaraan. Iya, iya, iya. Kan terhalang oleh kendaraan. Apalagi pas pulang ya. Iya, betul sekali. Pas pulang, wah, Pas bubaran. pas pulang ini yang harus kita perhitungkan benar. Kami sempat menghitung, kami waktu hari pertama saya patroli udara, hari kedua patroli udara, hari ketiga juga patroli udara. Kami menggunakan heli yang disiapkan oleh Mabes Polri dengan pejabat Polda. Kami lihat kantong-kantong parkir. Di situ kami bisa menentukan apakah kami Perlu- menggunakan one way atau bukan. Memang kami hitung benar kendaraan itu. Dari atas kan bisa menghitung kendaraan. Oh, jumlah kurang lebih sekian. Prediksinya. Sekian. Arus lalu lintas juga kondusif, lancar. Begitu mendarat baru kami ngambil keputusan. Ini nampaknya Gini belum deh. perlu, belum perlu dilaksanakan one way, satu jalur kita Gini. gunakan. Walaupun kita sudah siapkan, ada petugas-petugas di underpassnya bypass itu, Bebasnya. tapi alhamdulillah lancar. Ya, semoga Tapi ini pihak tetap kepolisian kita juga siapkan. tetap fit ya Pak ya. Amin. Apalagi pas bubaran tuh udah jam-jam capeknya tuh. Dari pagi mereka Kalau dari bertugas. kegiatan saya lebih mudah menggunakan sepeda motor ya. Iya, Akses sepeda motor. kemana-mana Karena lebih. jangan sampai pengalaman WSBK kemarin ada keterlambatan shuttle bus menjemput penonton di gate-gate itu. Nah, itu harus kita perbaiki. Makanya untuk antisipasi jangan sampai terulang lagi di kegiatan motor. Berarti kalau saya nonton saya mending bawa sepeda motor Pak ya. Oh, ini bagus ya. Bagus. Ada parkir sepeda motor kok. Ada Ada parkir parkir sepeda sepeda motor. Di parkir barat ada kantong parkir sepeda motor, di parkir timur juga ada parkir sepeda motor. Oke, luar biasa banget. Yang jelas keamanan, keselamatan, kelancaran lalu lintas diutamakan. Dan itu menjadi tanggung jawab Direktur Direktur Lalu Lintas. Nah, luar biasa banget ini pemirsa di rumah. Waktunya ini kayak nggak cukup nih satu episode untuk ngobrolin ngubek-ngubek karena banyak banget sebenarnya. Kalau di pertanyaan saya ini masih banyak yang belum saya pertanyakan. Tapi mau nggak mau waktu segmen kita sudah habis. Daripada saya diomelin sama acara yang berikutnya. Iya, nanti kita agendakan lagi. Ya, apa-apa kita Masalah lalu lintas yang lebih ngobrol-ngobrol spesifik santai lagi, Iya. Pak. Pengen banget ketemu sama Pak Joni lagi, kita bahas mengenai lalu lintas. Apalagi nanti setelah pasca MotoGP apa sih yang akan kita lakukan? Iya. Apa sih apakah ada perubahan Ada lalu lintas dan menjelang, segala ada macam saat, pada menjelang? saat dan pasca. Pasca. Pasca tentunya masyarakat pasti akan ke tempat-tempat wisata. Tempat wisata Lombok ini kan juga wah Itu sangat-sangat dia. bagus Jadi kan bubaran sana mereka bukan Betul pulang, sekali. Pak. Mereka mau berlibur. Mau Nah, berlibur. gimana lagi tuh Iya. caranya? Itu pasti Betul. kerja sama-sama di Farm of Beat juga Iya, di situ. sementara kan saat ini masih kita harus menjaga ketat protokol kesehatan. Siap. Diharapkan nanti tempat wisata, tempat keramaian harus ada barcode untuk Barcode aplikasi Peduli Lindungi. supaya mengetahui jumlah
kapasitas yang akan berkunjung. Jadi harapan kita bersama MotoGP ini berjalan dengan lancar. Amin, Pak. amin, Dengan amin. lancar. Perlu support dan dukungan oleh Seluruh pihak. Iya, masyarakat pun harus mendukung loh ya. Bukan berarti masyarakat tidak dilibatkan. Masyarakat ini adalah faktor utama banget Betul juga. sekali, betul Karena kalau masyarakat nggak, maksudnya nggak bisa kondusif, nggak. Salah satu contoh kita menghimbau supaya di hari itu untuk tidak berwisata. Berwisata ke Senggigi aja dulu, atau ke pantai mana dulu. Ya, tidak kemana jangan kemana. Supaya tidak terjadi penumpukan, penambahan penumpukan. Kecuali kalau pemirsa punya tiket nonton ya monggo datang aja. Silakan. Kita berikan akses. Nah itu mungkin, dan juga teman-teman UMKM, pelaku usaha, pariwisata itu bisa juga. Bisa. Nanti ada stiker sendiri. Stiker UMKM ada sendiri. Nah, ada kok, tenang aja. Jadi ada, udah diatur dengan sedemikian rupa sehingga tidak mencederai hak teman-teman juga yang di rumah. Stiker penonton, stiker VIP, stiker UMKM, kru UMKM, semua tugas hotel segala macam. Termasuk kapasitasnya berapa udah kita siap. Baik Pak Joni, terima kasih banyak waktunya. Harapan kita sama-sama semoga ini berjalan dengan lancar. Amin. Bapak di Direktorat Lalu Lintas juga dengan tim besok yang bakal kerja keras banget di lapangan, selalu diberikan kesehatan. Dan juga fit, bisa kompak timnya sampai acara selesai. Perencanaan yang baik, minimal 65% akan berjalan. Nah, dan kembali terulang Pak, WSBK no accident. Clear kecelakaan. Tidak macet. Semoga besok begini dan bahkan mungkin bisa lebih baik lagi. Amin. Luar biasa baik pemirsa TV9 dimanapun Anda berada. Terima kasih 1 jam sudah kita ngobrol-ngobrol bareng Pak Joni selaku Direktur Lalu Lintas Polda NTB. Nah, tentunya jangan lupa selalu saksikan Speak Up Podcast dan juga jangan lupa subscribe YouTube kami. Baik, terima kasih atas perhatian pemirsa di rumah. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.